Adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Ya, adik-adik, kita ada dalam materi sekolah minggu di saat ini yang pembacaannya terambil di dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau membaca firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus mendiami hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, kami dapat menghayati dan melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, di siang ini kita akan mendengar sebuah cerita dari pembacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 43, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Adik-adik, Daud dan Yonatan ini adalah kedua teman, kedua sahabat yang sangat mengasihi satu dengan yang lain. Daud ini dia pernah tinggal di rumah Yonatan bersama dengan Raja Saul, jadi dia selalu dekat dengan Yonatan dan Yonatan juga selalu dekat dengan Daud. Pada suatu waktu adik-adik, Raja Saul ini dia sangat membenci kepada Daud. Raja Saul ini dia sangat tidak suka kepada Daud. Karena apa? Daud ini adalah anak yang selalu berhasil. Dia pergi berperang, dia selalu memenangkan peperangan dan Tuhan selalu berpihak kepada Daud. Adik-adik, suatu saat Daud mengetahui bahwa Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Lalu Daud datang kepada Yonatan dan Daud berkata kepada Yonatan, Yonatan, mengapa bapamu Raja Saul itu mau membunuh aku? Apakah salah Daud? Apakah salah dosa Daud sehingga Raja Saul mau mencari untuk membunuh aku? Tapi Yonatan berkata kepada Daud, Daud, bapakku Raja Saul tidak akan membunuh engkau. Masakan Raja Saul mau membunuh engkau? Ia tidak memberitahukan kepadaku. Lalu Daud berkata kepada Yonatan, Yonatan, besok bulan baru ada pertemuan Daud dan Yonatan dan Abner. Dan dalam pertemuan itu mereka akan makan bersama. Jadi kalau aku tidak hadir, Daud tidak hadir, Yonatan, dan waktu Raja Saul menanyakan di manakah Yonatan, Yonatan harus berkata kepada Raja Saul bahwa Daud pergi ke Bethlehem untuk mengunjungi keluarganya. Dan pada saat itu adik-adik, Yonatan mendengar bahwa Saul ini membenci kepada Daud dan Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan berjanji bahwa Daud, tunjukkanlah kasih setia Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada aku, Yonatan. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada keturunanku. Dan apabila Yonatan mati, biarlah nama Yonatan itu jangan terhapus di keturunan Daud.
Itu berarti adik-adik, Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Yonatan ini sangat dekat dengan Daud, sehingga dia bilang, sekalipun dia mati, namanya tidak terhapus dari keturunan Daud. Karena dia tahu Daud adalah orang yang benar. Dia tahu Daud adalah orang yang takut Tuhan. Dia tahu Daud ini adalah seorang pemberani, seorang yang memuji menyembah Tuhan, seorang yang selalu bermain kecapi, selalu bermain musik, selalu memuji menyembah Tuhan. Makanya Yonatan tahu bahwa Daud ini benar-benar anak yang benar-benar takut Tuhan. Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Lalu adik-adik, Yonatan berjanji kepada Daud, Daud, besok kamu akan bersembunyi di padang, di belakang bukit batu. Di situ aku akan membawa seorang anak kecil, dan aku akan membawa 3 panah. Aku akan memanah panah, dan apabila aku berkata, ambillah anak panah itu kemari, itu berarti kamu akan selamat Daud, kamu akan kembali ke istana raja. Tetapi kalau aku berkata, anak panah itu jauh di sana, lari, jangan berdiri saja, itu berarti Tuhan menyuruh kamu pergi jauh dari istana raja. Adik-adik, di sini pada waktu pertemuan antara Raja Saul, Yonatan, dan Abner, di situ kursi Daud kosong, Daud tidak ada. Saul bertanya kepada Yonatan, di manakah Daud? Yonatan berkata kepada Raja Saul bahwa Daud sedang pergi ke Bethlehem untuk mengunjungi keluarganya. Adik-adik, kita lihat di sini, Raja Saul saking marah kepada Daud, yang melemparkan Yonatan dengan tombaknya, sehingga Yonatan lari meninggalkan ayahnya dengan satu kemarahan yang sangat besar kepada ayahnya, karena dia tahu bahwa ayahnya sungguh mau membunuh Daud. Adik-adik, dia sampai di padang, di bukit batu itu, tempat Daud bersembunyi. Dia berkata kepada Daud, Daud, segeralah pergi jauh dari sini, karena bapakku ingin akan membunuh engkau. Dan adik-adik, kita lihat di sini, dia datang membawa seorang anak kecil itu. Adik-adik itu, dia memanah anak panah itu. Anak panah itu jauh, lalu dia berteriak, anak panah itu jauh di sana, jangan berdiri, lari. Adik-adik, pada waktu itu Daud keluar dari tempat persembunyiannya di padang di bukit batu, dan dia bertangis-tangisan. Dia memeluk Yonatan, memeluk Daud, memeluk Yonatan. Mereka berdua bernangis, mereka berdua berpeluk satu dengan yang lain, karena mereka tahu bahwa Raja Saul adalah raja yang paling kejam, yang mau mencari membunuh Daud. Tapi sekarang adik-adik, Yonatan katakan kepada Daud, Daud, pergilah, karena Tuhan menyuruh engkau pergi dari istana raja. Pergilah dengan selamat Daud. Tuhan ada di antara aku, dan Tuhan ada di antara engkau. Artinya Tuhan ada di antara Daud, dan Tuhan ada di antara Yonatan. Tuhan ada di antara keturunan Daud, dan Tuhan ada di antara keturunan Yonatan sampai selama-lamanya. Adik-adik, lalu Yonatan pulang ke rumah Raja Saul, dan Daud pulang ke rumah bapaknya di Bethlehem. Adik-adik, cerita tadi mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita hidup bersahabat dengan teman. Kita tidak boleh membenci teman, kita tidak boleh marah teman, kita tidak boleh iri hati kepada teman, kita tidak boleh menyakiti hati teman, tetapi kita harus mengasihi teman seperti diri kita sendiri. Adik-adik, teman dalam susah, kita harus bantu, berdoa, kita harus mencari jalan keluar untuk mereka dapat terhibur dari kesusahan mereka. Dan adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati anak-anak. Tuhan Yesus adalah sahabat anak-anak yang baik. Anak-anak kalau sedih, anak-anak kalau susah, anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus penuh kasih bagi semua anak-anak. Tuhan Yesus ajarkan anak-anak
bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ajarkan juga, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik, marilah kita hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kita selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar Tuhan memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih adik-adik. Demikianlah cerita kita di siang ini. Kita akan berdoa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi anak-anak Tuhan Yesus. Engkau adalah sahabat yang sejati bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Firman Tuhan yang baru diberitakan. Tuhan Yesus, firman itu mengajar semua anak-anak agar mereka selalu takut kepada Tuhan. Mereka selalu hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, karena itulah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil kami mohon berkat kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kami semua sebagai pengasuh anak-anak asuhan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah kegiatan ibadah sekolah minggu kita di siang hari ini. Selamat siang, shalom.